البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Prinsip-prinsip tafsir. Fa'idha qala ahaduhum, ini sudah kita baca ya. Oh, ana salah kasih alamat. Tayyib. Wa nahnu na'lamu anna ammata ma yutarru ilahi umumun nasi min al-ikhtilaf maklum. Dan kita, kata Syekhul Islam, telah mengetahui dan senantiasa akan tahu bahwasanya kebanyakan perkara yang menyebabkan kebanyakan orang itu terpaksa untuk masuk kepada perselisihan ini telah diketahui. Tentang masalah apa itu? Masalah faktor-faktor perselisihan mereka itu dalam masalah apa? Bal mutawatirun indal ammah awil khosoh. Dan perkara-perkara tadi, bahwa alam ini maksudnya perselisihan di kalangan salaf atau perselisihan di kalangan orang-orang secara umum. Tapi kita lanjutkan dulu aja. Bahkan ini telah perkara yang telah mutawatir, telah terkenal, tersebar banyak sekali, diketahui oleh para ulama dan orang-orang awamnya. Kama fi adadis sholawat. Ini yutoru tadi terpaksa atau maksudnya adalah sesuatu yang pasti ya. Kita lanjutkan dulu karena setelah itu beliau mendatangkan contoh apa itu perkara yang maklum minatim bid-darurah. Yaitu apa? Seperti bilangan sholat. Ini adalah perkara yang orang awam sendiri tahu bahwasanya sholat yang wajib adalah 5 waktu itu. Wa maqadiri ruku'iha, dan ukuran-ukuran rukuknya, yaitu setiap rakaat adalah 1 rukuk. Tidak seperti apa? Sholat kusuf. Wa mawaqitiha, mereka juga tahu namanya sholat maghrib adalah ketika ghurubis syams, ketika matahari terbenam, dan seterusnya. Secara umum dasar-dasar pengetahuan seperti ini orang mukmin, kaum muslimin sudah tahu. Wa faraidiz zakah, dan bahwasanya zakat itu wajib, mukminin secara umum sudah tahu. Wa nusubiha, dan nisab-nisabnya, ukurannya. Kalau zakat fitri banyak mereka sudah tahu, tapi kalau zakat mal banyak dari mereka yang tidak mau belajar. Sehingga apa? Umumul muslimin belum tentu mereka tahu. Wa ta'yini syahri Ramadan, tentang apa? Kepastian bulan Ramadan. Ini mereka tahu secara umum. Wa tawaf, dan juga tentang masalah tawaf. Tawaf itu harus di Baitullah. Tayyib wal yatawafu bil baitil atiq. Tayyib wal wukuf, dan juga apa? Wajibnya untuk wukuf di Arafah. Secara umum kaum muslimin tahu itu. Wa ramyil jimar, dan melempar jumrah. Jumrah baik yang aqabah ataupun 3 yang di setiap hari-hari tasyrik itu. Wal mawaqit, dan juga apa? Miqat-miqatnya, dan seterusnya. Wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Qala Syekh Ibnu Utsaimin minal ittifaq ahsan. Tayyib. Lebih bagus adalah lafaz minal ittifaq, yaitu termasuk yang disepakati oleh kaum muslimin. Wa hakadha qara'tuha ala Syekh Ibnu Baz. Seperti inilah saya baca di hadapan Syekh Ibnu Baz. Bukan minal ikhtilaf maklum, tapi apa? Ittifaq. Alhamdulillah. Tayyib. Wa dhahir anna al-ikhtilaf ala ta'wil yasiru min ilmi al-ikhtilaf min ilmi al-mukhtalaf fihi wal muttafaq alaihi, yaitu perkara yang telah diketahui apa hukum perselisihan dan kesepakatan dalam perkara-perkara tadi. Barang siapa menyepakati itu maka dia masih muslim. Barang siapa menyelisihi itu maka dia adalah apa? Adalah kafir. Perkara-perkara yang telah pasti hukumnya diketahui oleh kaum muslimin tadi. Cuma apa ini jadi terlalu panjang memang kalau kita takwil itu. Boleh jadi memang Syekhul Islam salah di dalam menulis. Karena biasa namanya tulisan sekian banyak, wajar ada huruf-huruf atau kalimat yang salah. Karena lafaz yang lebih sesuai adalah minal ittifaq, bukan minal ikhtilaf. Tayyib. Qal ala ta'wilin ba'id. Maka ini adalah kita menakwilkan, tapi ini memang terlalu jauh dan berat. Lakin law qala minal ittifaq kana ahsan. Iya, seandainya Syekhul Islam menggunakan lafaz ittifaq, niscaya itu lebih baik. Perkara yang telah diketahui secara pasti, disepakati oleh kaum muslimin. Bahkan ini perkara yang mutawatir. Tayyib. Qal summa inna ikhtilafas sahabah fil jaddi wal ikhwah. Perselisihan dari kalangan sahabat tentang apa itu? Tentang kakek dan saudara. Apakah kakek itu menutup saudara ataukah tidak di dalam masalah warisan itu? Itu kalau apa? Kalau sang ayah tidak ada. Tayyib. Ataukah mereka bersekutu di dalam masalah harta, dalam masalah warisan antara kakek dan saudara? Datuk ya? Iya, datuk. Tamam, datuk.
Wa fil musyarrakah wa nahwiha, dan juga apa tentang wanita yang diperserikatkan. Wallahu alam, ana lupa tentang masalah ini. Apakah nanti dibahas? Wallahu alam. Tayyib. La yujibu raiban fi jumhur masailil faraid. Dan yang seperti ini tidak mengharuskan adanya keraguan di kebanyakan masalah-masalah faraid, masalah warisan itu. Bal fi ma yahtaju ilahi ammatun nas. Bahkan ini adalah di dalam perkara yang diperlukan oleh kebanyakan orang-orang. Yaitu apa? Perselisihannya itu tidak terlalu banyak. Perselisihannya tidak sampai kepada perkara yang kebanyakannya ada pada manusia, tapi perkara yang agak jarang. Makanya di zaman Rasulullah kisah apa itu, adanya kakek dan adanya saudara, adanya datuk dengan saudara tanpa adanya ayah, ini jarang di dalam masalah kematian seseorang. Baik. Wa huwa amudun nasab. Yang mana ini adalah apa? Adalah dasar atau pondasi dari nasab, minal aba wal abna, yaitu dari kalangan ayah dan anak-anak. Wal kalalah minal ikhwah wal akhawat, dan kalalah yaitu yang tidak punya anak dan tidak punya apa? Tidak punya orang tua, tetapi apa? Dia masih memiliki saudara laki-laki atau saudari perempuan. Wa min nisaihim, dan yang terkait dengan apa? Istri-istri mereka. Kal azwaj, yaitu para istri. Fa innallaha anzala fil faraid salasa ayatin mufassalah. Ya, jarang terjadi perselisihan untuk masalah itu, masalah yang menjadi intinya. Walaupun terkadang ada perselisihan untuk perkara yang jarang, yang agak jarang terjadi. Karena Allah Ta'ala telah menurunkan tentang masalah faraid itu 3 ayat yang telah terperinci. Zakara fil ula al-usul wal furu'. Untuk ayat yang pertama tentang masalah faraid, Allah menyebutkan tentang apa? Usul, yaitu masalah ayah ke atas, kakek dan semacam itu, datuk atau nenek dan ibu. Wal fara' menjelaskan tentang cabang, yaitu apa? Anak lelaki, anak perempuan. Wa dzakara fis saniyah al-hasyiyah. Dan untuk ayat yang kedua Allah menyebutkan tentang apa? Tentang orang-orang yang di sekelilingnya. Allati tarisu bil farad. Yang mewarisi tapi dengan apa? Dengan furud, betul-betul ada kepastian. Kazaujain, seperti apa? Yaitu suami atau istri. Ada kepastian berapa warisan untuk mereka. Wa waladil dan juga apa? Masalah anak dari ibu. Ini dibahas. Wa fis salisah al-hasyiyah warisata bit ta'sib. Untuk ayat yang ketiga membahas masalah orang-orang di sekeliling yang mewarisi dengan apa? Dengan asobah, yaitu kalau dia berkumpul dengan yang lain. Wa humul ikhwah bil abawain au li abawain au li ab, yaitu saudara kandung atau saudara seayah. Wajtima'ul jaddi wal ikhwah nadir. Sementara terkumpulnya kakek dan saudara itu adalah apa? Perkara yang jarang terjadi di dalam kematian seseorang. Seringnya adalah apa? Kalau ayah meninggal, maka boleh jadi seringnya kakek pun sudah meninggal itu. Kalau ayah meninggal dan kakek masih ada, ini agak jarang. Kalaupun ada, maka apa? Tidak terkumpul antara apa? Antara kakek dengan saudara dari orang yang meninggal. Taib walihada lam yaqa' fil Islam illa ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu telah di dalam sejarah Islam kejadian tadi tidak berlangsung kecuali sepeninggal Rasulullah SAW. Sehingga apa? Para sahabat berselisih karena belum pernah terjadi untuk kemudian apa? Menanyakan kepada Rasulullah. Ini kejadian yang jarang. Wal ikhtilafu qad yakunu li khafa'id dalil wa dhuhuli an. Perselisihan itu terkadang terjadinya karena dalilnya itu samar-samar, atau juga karena walaupun dalilnya jelas tetapi apa? Tetapi benak kita yang lupa. Seperti apa? Sebagian a'immah yang mendapatkan udzur itu dalilnya jelas tetapi apa? Imam Malik mengatakan saya tidak tahu adanya dalil semacam ini dan saya tidak tahu adanya apa? Pengamalan dalil tadi dari kalangan apa? Para ulama kita ahlul Madinah. Padahal dalilnya sebenarnya jelas. Maka ini boleh jadi menyebabkan terjadi perselisihan, bukan karena dalilnya tidak jelas tapi karena apa? Yaitu belum sampai kepada mereka dalil atau mereka lupa dengan dalil tertentu. Waqad yakunu li adami sama'ih. Ayat ini yang terkadang dialami oleh Imam Malik atau Imam Syafi'i. Dan terkadang karena mereka tidak mengetahui dalil tersebut, tidak sampai kepada mereka hadis tersebut. Waqad yakunu lil ghalat fi fahmin nas
Dan boleh jadi karena apa? Salah di dalam memahami nas. Nas lafadznya begini, tapi dia salah memahami. Dan itu mungkin karena manusia kemampuannya terbatas. Waqad yakunu li'tiqadi mu'aridin rajih. Atau boleh jadi mereka tahu ini dalilnya jelas, tetapi apa? Dia yakin bahwasanya dalil ini ditentang oleh apa? Dalil yang lebih kuat, misalkan. Walaupun kenyataannya apa? Dalil yang disangka kuat tadi ternyata hadisnya dhaif, misalkan. Atau hadisnya sahih tetapi apa? Sudah mansukh dan semacam itu. Sehingga yang namanya perselisihan itu tetap ada. Nah, kita tidak disuruh untuk mengikuti kemana angin itu bertiup, sehingga terjadi apa? Sering berpindah-pindah, tapi lihat mana yang hujahnya lebih kuat. Fal maqsuduhuna at-ta'rif bi jumalil amr duna tafsilih. Yang saya maksudkan di sini adalah saya ingin memperkenalkan perkara ini secara global, bukan sedang memperinci apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan di kalangan salaf tentang berbagai permasalahan itu. Baik. Adapun penjelasannya besok insya Allah dari kalam Syekh Ibnu Utsaimin, wallahu a'lam. Di Damas dulu banyak yang komplain kata faraid itu masuk yang susah juga. Sebenarnya dia tidak susah, cuma apa? Perlu konsentrasi dan juga apa? Dasar-dasar matematika. Bahkan apa? Al-Hafidz As-Suyuti, seluruh cabang ilmu dalam Islam dia punya bukunya, kecuali satu aja yaitu faraid. Karena dia mengatakan saya nggak paham faraid. Dia hafidz, hafalannya luar biasa.